Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Ya, shalom, selamat pagi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Hari ini saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan dari Gereja Allah Baik, yaitu Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea. Saya minta berdiri, Pak Hosea, kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk dipenuhinya undangan kami pada hari ini. Doa dan harapan kami agar supaya Tuhan sendiri yang akan memakai Pak Samuel untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk jemaat gereja Isa Masih. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Seberapa banyak di antara saudara yang pagi ini siap untuk terima berkat Tuhan? Lambaikan tangan, haleluya. Mari kita akan masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Amin. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu,
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, selamanya. Menyembahmu Tuhan. Ku tinggikan Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Yes, ku tinggikan Engkau Tuhan, pati
lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk meninggikan Engkau. Kami rindu mau mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk terima pujian dan sembah kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Siap memberkati setiap kami, siap memulihkan setiap kami, siap menjamah setiap kami Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini, kami boleh membawa berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorai, memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri saudara. Mari kita berikan pujian yang terbaik buat Allah kita. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggi dan katakan. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat kami bersyukur Tuhan. hati bersyukur. Yes. Amin. Dan jiwa pun Saat kita bersuka. bersyukur, Hadirat hadirat Allah Tuhan nyata nyata dalam setiap pujian kita. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari jemaat Tuhan katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan. Amin. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat,
kita akan menerima kuasa, ada mujizat, karena Tuhan Allah kita bertahta dalam setiap pujian umat-Nya. Amin. Amin. Yes. Amin. Haleluya Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan ada kuasa. Ada kuasa Yes. dalam pujian, Ada kuasa dalam pujian. bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi katakan. Ada kuasa dalam pujian, Yes. bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Kau Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap kami. Kau Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Kau Allah yang sanggup untuk menyelamatkan setiap kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Mari katakan dengan sepenuh hati, saudara. Hanya Kau Tuhan satu-satunya penolong. Amin. Haleluya Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan. Mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya Tuhan. Katakan bersama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berikan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Haleluya. pulihkan hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau besar, Engkau agung Amin. Tuhan. Haleluya. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan saat ini Roh Kudus, kami hormati Engkau Roh Kudus. Silakan Kau berkarya di tengah kami. Dan biar urapan yang baru itu turun melawat kami semua Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Yesus. Tetapi musuh berusaha senantiasa menggocoh kami, membuat kami mengalami kesulitan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Silakan Roh Kudus, urapan-Mu turun atas kami saat ini. Kami terima urapan-Mu. Yesus, Yesus, kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kaulah pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus. Haleluya. Ada beberapa saudara yang datang ke tempat ini tadi dengan beban dalam hidup saudara. Bahkan ada saudara yang mengalami problem di bagian tubuh saudara. Tapi pagi hari ini, urapan kuasa Roh Kudus akan membebaskan engkau.
dan akan membuat saudara keluar dari tempat ini nanti berbeda dari waktu saudara datang. Yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang berbeban berat akan mengalami kelegaan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Ada saudara yang mengalami problem di bagian telinganya pagi hari ini. Terima firman Allah ini, dan engkau akan pulang sembuh dalam nama Yesus. Ada yang mengalami problem di bagian pundaknya, engkau akan pulang sembuh dalam nama Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Saudara boleh mengangkat tangan saudara, dan Roh Kudus akan menjamah saudara saat ini. Terima dengan iman. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Ada problem di bagian belakang kepala, semacam sakit kepala, di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat ini. Terpujilah namamu Yesus. Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya. Sesak di bagian dada, Tuhan beri kelegaan saat ini. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Ada saudara yang sedang mengalami problem dengan keluarganya yang ada di rumah, yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau berdoa saat ini, imanmu membuat kuasa Tuhan bekerja dan kesembuhan terjadi. Terima mujizatnya, terima mujizatnya. Dan mari saat ini, saudara tadi yang mengangkat tangan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mulai berterima kasih saat ini. Katakan, terima kasih Tuhan, aku terima mujizat-Mu, aku terima kesembuhan, aku terima Tuhan, aku terima, aku terima, aku terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku terima dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah dimerdekakan Tuhan. Kami bebas dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami hormati kehadiran-Mu Yesus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, mari katakan sama-sama. Beri sambutan sorak-sorai untuk Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya merasakan banyak mujizat terjadi pagi hari ini. Nanti kalau kesempatan ada, nanti kita akan cek apa mujizat sudah terjadi. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan ketika ada Yesus di tengah-tengah kita, maka saudara akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Karena Allah kita bukan Allah yang biasa, tapi Dia adalah Allah yang ajaib. Dan saudara dan saya mengabdi bukan kepada Allah untuk sekedar mengabdi saja, tetapi kita mengabdi kepada Allah yang ajaib dan besar. Dia penguasa di atas segala penguasa, pencipta langit dan bumi. Dia adalah juru selamat kita. Oleh karena itu setiap kali kita datang dalam hadirat Allah, kuasa Tuhan yang lebih besar dari segalanya itu bisa terjadi. Dan seperti suasana hari-hari ini, di mana seluruh bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya, merayakan kegembiraan sukacita karena merdeka. Padahal kita tahu bahwa sekalipun sudah merdeka, tapi masih banyak juga rakyat yang sakit, banyak juga yang kekurangan dan sebagainya. Karena di dalam dunia, kemerdekaan itu hanya satu dua aspek kehidupan manusia. Tapi dalam nama Yesus, di dalam Yesus Kristus, coba kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang luar biasa mengenai kemerdekaan atau kebebasan ini. Ayo kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Mari katakan bersama saya, benar-benar merdeka. Inilah kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus. Kebebasan yang sejati. Loh, tapi masih ada sakit penyakit. Ini dunia. Banyak sakit penyakit. Tetapi kita punya kuasa. Kita punya nama Yesus yang sudah menyatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Tapi banyak orang Kristen sulit untuk bisa memahami ini. Karena sakit penyakit terus mendera kehidupannya. Tapi tidak usah takut. Bahkan organ-organ tubuh yang mengalami kegagalan, jantungnya lah dan sebagainya. Ada beberapa yang mengalami problem di bagian dada yang sesak tadi, problem jantungnya. Tapi Tuhan sanggup memulihkan saudara. Terima dalam nama Yesus. Bahkan ginjal yang harus cuci darah sekalipun di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup memberikan ginjal yang baru. Tidak ada perkara yang mustahil. Aminnya agak lemes. Mungkin kena soto kudus. Atau memang terlalu berat. Apa yang kita alami. Saudara sekalian, betul ini dunia. Kita menghadapi perkara yang sangat berat. Tapi jangan pernah mau kalah. Karena di dalam nama Yesus kita sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Kita betul-betul dibebaskan. Dan ada hari depan yang penuh harapan. Karena Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit kita di atas kayu salib. Bahkan kanker sekalipun sembuh dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kalau saudara baca Yesaya pasal yang ke-53 mulai ayat yang ke-4 dan seterusnya. Dikatakan jelas sekali. Ini dikutip oleh si Petrus tadi. Di dalam suratnya, di dalam bahasa Asia dikatakan achen kholayenu hunasa umakovenu sebalam. Sebab sakit penyakit kita yang sudah ditanggung oleh Yesus, inilah kemerdekaan itu. Inilah betul-betul kebebasan, betul-betul merdeka. Tetapi kita harus mengerti dengan benar bagaimana supaya kita bisa menikmati, mengalami kemerdekaan, kebebasan di dalam Yesus dengan sebenar-benarnya. Karena Yesus katakan benar-benar merdeka. Bagaimana bisa mengalami itu? Nah, untuk itu mari kita akan belajar dari Alkitab supaya mengerti dengan benar. Saya akan ajak saudara mulai untuk melihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dan 20. Roma pasal 6 ayat yang ke-18 dan 20. 18 dulu kita baca ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ayat ini sebetulnya dalam sekali. Dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Merdeka dari dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini yang seringkali tidak terlalu dipahami oleh banyak orang Kristen. Pokoknya saya merdeka, dimerdekakan oleh Yesus, sudah bebas. Tapi dia tidak sadar bahwa dia itu sebetulnya diperhamba. Tapi diperhamba oleh kebenaran. Coba kita bandingkan ayat 20. Dikatakan di sana, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tapi setelah kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, ayat 18 tadi, maka kita menjadi hamba kebenaran. Loh, bebas kok jadi hamba? Justru inilah yang disebut sebagai kemerdekaan yang sejati. Bebas dari dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Inilah yang disebut kemerdekaan yang sejati.
Loh, saya mau merdeka, tidak mau diperhamba oleh siapapun. Maaf, tidak ada pilihan lain. Kecuali satu, diperhamba oleh dosa, atau menjadi hamba kebenaran. Saya tidak mau diperhamba oleh siapapun juga, termasuk kebenaran. Ya kalau tidak mau diperhamba kebenaran, ya jadi hambanya dosa. Loh, saya juga tidak mau jadi hambanya dosa. Ya harus mau jadi hambanya kebenaran. Orang Israel tidak memahami hal ini. Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh memperhambakan diri kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Menyembah Allah-Allah lain dan seterusnya. Justru malapetaka yang terjadi. Tapi ketika mereka hidup taat kepada Tuhan, menghamba kepada kebenaran, mereka melihat mujizat-mujizat Allah terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita, saudara. Sebagai orang Kristen, kita ini merdeka, artinya merdeka dari dosa. Tapi kita ini menjadi hambanya kebenaran. Tidak ada pilihan lain. Justru inilah kemerdekaan yang sejati. Dan kalau kita menjadi hamba kebenaran, Yohanes pasal 16 ayat 13 katakan bahwa ada Parakletos atau Roh Kudus yang akan menuntun kita selalu di dalam kebenaran. Oleh karena itu kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus. Mungkin bisa ditampilkan Yohanes 16 ayat yang ke-13. Bagaimana roh kebenaran itu akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Jadi kehidupan merdeka itu berarti kita menghamba kepada kebenaran. Lanjut lagi, kita lihat Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan katakan, hendaklah kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang kita bukan lagi hamba dosa, tidak diperhamba oleh dosa, sudah dimerdekakan, tapi menjadi hamba kebenaran. Dan supaya tetap hidup di dalam kemerdekaan, kita harus mau dituntun oleh roh kebenaran. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau kita baca ayat 19, 20, 21, kita akan lihat di sana kehidupan yang dikuasai daging. Ini bukti bahwa kehidupan yang tidak merdeka di dalam Yesus. Loh, tapi saya orang Kristen kok, tapi masih terlibat perzinahan, masih terlibat dengan segala macam itu, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini berarti kita ini masih di dalam perhambaan. Coba kita kembali Roma pasal 8 tadi. Kita baca ayat yang ke-12 sekarang. Tadi kita baca ayat yang ke-18, sekarang ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berdosa tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kita tidak hidup menurut daging. Tetapi kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Nah, saya tidak bicarakan yang daging itu sudah lalu, yang lama sudah berlalu. Kita hidup dalam kehidupan yang baru seharusnya. Loh Pak, tapi banyak Pak pendeta yang katanya sudah pendeta tapi masih hidup di dalam daging. Jawabannya cuma satu. Dipertanyakan kelahiran barunya. Sebab kalau dia sudah betul-betul lahir baru, dia tidak akan hidup di bawah, diperhamba oleh dosa lagi, tapi akan hidup menurut Roh Kudus. Loh, tapi pendeta Pak. Saya cuma tersenyum aja, karena saya mempunyai data. Ada pendeta gembala sidang
tapi belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sarjana teologia, magister S2, tapi belum pernah terima Yesus. Tiap minggu khotbah, melayani. Suatu ketika baru, dalam sebuah ibadah KKR, dia maju ke depan dan membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi kita tidak usah terkecoh dengan penampilan orang lain. Yang penting diri kita. Apakah kita betul-betul sudah lahir baru atau belum? Kalau orang yang sudah lahir baru berarti dia bukan lagi hamba dosa. Sudah dimerdekakan. Dan dia menjadi hamba kebenaran dan dia selalu berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Mari katakan bersama saya, Roh Kudus tuntun hidupku. Kalau saudara sungguh-sungguh, jalan hidup saudara akan senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Dan bukti tuntunan Roh Kudus itu saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-22, dikatakan di sana bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu bukti bahwa inilah orang yang merdeka. Jadi orang yang merdeka itu adalah orang yang dituntun Roh Kudus. Dan orang yang dituntun Roh Kudus itu ada buktinya. Yaitu, nah kalau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan chara. Nah, agapi itu kasih. Chara sukacita. Irini damai sejahtera. Terus makrothimia itu adalah kesabaran. Dan kemudian Christotis itu kemurahan. Agathos ini kebaikan. Pistis kesetiaan. Dan kemudian prautis kelemah lembutan dan enkratia penguasaan diri. Saudara renungkan 9 buah roh ini apakah ada dalam kehidupan kita? Oh, saya ada sukacita Pak, puji Tuhan. Berarti saudara adalah orang-orang yang merdeka di dalam nama Yesus. Tidak ada amin? Tapi saya susah terus ya Pak. Nah ini ya, harus merdeka dari perhambaan ini. Sebab yang ada di dalam Yesus menghamba kepada kebenaran dan dia menunjukkan data-data yang ada. Hidupnya dipenuhi sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Ada penguasaan diri. Oh, tapi itu tidak menguasai diri, ya sudah, itu cuma dipertanyakan saja. Kalau orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Yesus, ada penguasaan diri. Dan bukti-bukti ini akan membuat kita semua menikmati janji-janji Allah. Saya percaya di sini tidak ada yang mau sakit-sakitan. Amin. Semuanya mau sehat. Saya kepingin lihat sih, yang mau sehat, tolong angkat tangan saudara. Tahan. Dalam nama Yesus. Jadi. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Sakit penyakit itu bagiannya kerajaan raga. Oleh karena itu jangan pernah menyukai atau hidup berdampingan dengan sakit penyakit. Saya enggak suka Pak sakit penyakit. Ayo saya cek sekarang. Enggak suka, tapi ngomong terus, sakit terus gitu. Mosok Pak? Nah ya buktinya, bangun pagi, aduh greges, awakku greges ini. Aduh kok mules wae. Aduh kok
cekot-cekot. Ya. Sudah tahu apa yang terjadi? Iblis itu menyebar anak buahnya ke seluruh dunia. Sekarang ini teknologi sudah luar biasa dengan gadget seperti ini, anak buahnya dibekali. Begitu ada yang ngomong, aduh cekot-cekot, langsung halo neraka, ya tolong departemen cekot-cekot, ini ada orang butuh, cepat kirim sebanyak-banyaknya. Nah jadilah sepanjang hari cekot-cekot. Kita enggak mau cekot-cekot, tapi ngomongnya cekot-cekot. Tapi mulai saat ini, bangun pagi kita katakan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang berkuasa. Engkau penyembuhku, oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Anak buahnya iblis gigit jari. Halo neraka, apa ada departemen sehat di sana? Wah enggak ada, ya sudah, enggak bisa kirim dia. Nah, orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, dia akan menikmati janji-janji Allah. Karena memang kita adalah anak-anaknya Allah. Kita berhak menikmati janji Allah. Setiap pagi, setiap saat. Duh Pak, tapi memang kepala saya cekot-cekot. Saya beritahu itu seringkali cekot-cekot itu memang iblis yang coba mancing. Supaya kita ngomong. Coba kita lihat dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21. Dari tadi kita lihat perjanjian baru, sekarang perjanjian lama. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, hidup dan mati dikuasai lidah. Mawet vechayim bayat lashon di dalam bahasa aslinya. Veohabeha yochal pirya. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Kita lihat lagi. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Iblis itu berusaha membuat kita seolah-olah merasa pusing, merasa ini. Tapi kita katakan, dalam nama Yesus aku sehat. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh Pak, kalau sudah tua tekanan darahnya suka meningkat Pak. Dalam nama Yesus aku sehat. Tekanan darah bisa normal dalam nama Yesus. Tapi kita harus nurut tuntunan Roh Kudus. Antara lain yang menyebabkan itu semua terjadi, ya, itu karena kita tidak mau dituntun Roh Kudus. Tidak ada penguasaan diri. Ya di mana-mana, bukan cuma Kudus saja. Itu yang namanya ati ampela itu enak. Ya. Sate ati ampela itu enak, tapi itu adalah jeroan, dan jeroan ini tidak merupakan bagian kita untuk dikonsumsi. Loh, tapi katanya di dalam perjanjian baru, maaf, tidak ada pembuktian teologi mana-mana yang sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa kalau dalam perjanjian lama jeroan tidak boleh dimakan, dalam perjanjian baru bebas, merdeka, makan-makan. Bukan. Merdeka di dalam Yesus adalah menghambakan diri kepada kebenaran, dituntun oleh Roh Kudus, dan buah-buahnya jelas, ada penguasaan diri. Bukan bebas, merdeka, makan jeroan, makan segala macam. Coba kita lihat Keluaran 29 ayat 13. Ini cuma cuplikan konteks dari konteksnya, tapi kita bisa lihat seluruh konteksnya. Keluaran 29 ayat 13 dikatakan,
Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, segala lemak yang melekat padanya kau bakarlah di atas mezbah. Nanti kalau saya lihat konteksnya ini yang boleh dimakan cuma dagingnya saja, bukan jeroannya. Jeroan ayam, jeroan sapi dan sebagainya. Dan maaf, ya, tapi saya harus sampaikan. Dari hewan berkaki 4 yang Tuhan sediakan untuk dikonsumsi manusia, cuma sapi, kambing, dan kalau di sini kerbau. Kenapa kok cuma itu? Karena Tuhan menyediakan sarananya khusus. Ini binatang ini dikonsumsi manusia karena Tuhan menyediakan 4 filter, 4 perut. Difilter 4 kali sehingga dagingnya bersih untuk manusia, sumber protein. Loh, tapi ada yang kaki 4 lain, Pak. Saya sungkan menyebutnya ini. Jadikan sate enak, Pak. Dijadikan guling enak, Pak. Diguling, bakar guling enak, Pak. Ya, saya tidak usah nyebut, sudah tahu dah itu. Ini perutnya 1, monogastrik. Jadi seluruh dagingnya semuanya itu bertoksin, beracun, dan berkuman. Nah, itu ketika masuk di dalam tubuh kita, kumannya hidup. Karena kita ini manusia ini monogastrik juga, perutnya cuma 1. Jadi yang cocok di sana, di sini juga cocok. Tapi kalau yang ruminansia tadi, yang perutnya 4, tidak cocok, tidak bisa. Dagingnya saja yang dimakan. Nah, untuk mengatakan ini butuh pemahaman bahwa kita ini sudah merdeka. Amin. Kalau yang belum merdeka dalam Yesus suka bantah. Loh, saya sudah sekolah teologi, ya biar sekolah teologi, ya tetap yang namanya babi itu tidak boleh dimakan dalam perjanjian baru. Tetap. Teologi mana yang mengatakan itu boleh? Maaf. Perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Tidak ada bedanya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, merdeka di dalam Yesus berarti kita menghamba pada kebenaran. Dan kalau kita menghamba pada kebenaran, dituntun oleh Roh Kudus, maka lihat, kehidupan saudara akan menikmati semua janji Allah. Ya sehat, ya diberkati. Saudara semua mau diberkati? Tadi baru sehat. Sekarang saya ingin tahu siapa di sini yang mau diberkati oleh Tuhan. Tolong angkat tangan, tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, jadi. Berkat Tuhan dilimpahkan. Waduh Pak, tapi sekarang hamba-hamba Tuhan itu banyak Pak, khotbahnya berkat melulu. Oh maaf, pilihannya cuma 2, berkat atau kutuk. Kalau enggak mau khotbah berkat, berarti khotbah apa? Ya sudah, cuma itu pilihannya. Enggak mau kutuk, ya berarti yang diberitakan ya berkat. Coba kita cek di dalam Keluaran pasal 30, ayat 15. Keluaran 30 ayat 15. Sebentar lagi, semoga ini ayat terakhir. Selesai ya. Keluaran. Saya tadi mengatakan apa? Ulangan, maaf. Ulangan. Bukan Keluaran, maaf. Ulangan. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 19 sekarang. Aku memanggil langit dan bumi jadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu aku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah apa? Supaya kamu hidup baik engkau maupun keturunanmu. Cuma 2 pilihan, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya yang diberitakan adalah berkat di dalam Yesus.
kemerdekaan dalam nama Yesus, tapi menghamba kepada kebenaran. Dan yang mau menghamba pada kebenaran itu yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang mau dituntun oleh Roh Kudus itu menunjukkan faktanya, yaitu buah-buahnya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, saya hanya menyampaikan firman-Nya Tuhan. Ketika saudara terima, saudara akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Karena Yesus kita itu Allah yang ajaib dan mulia. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mungkin saya bisa minta bantuan para pemuji, para pemusik untuk tampil ke depan. Dan kita naikkan pujian tadi, kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Tidak ada yang lain yang lebih besar dari kuasa Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan saat ini Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Kuasa-Mu itu lebih besar dari segalanya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, karena kami sudah merdeka dalam nama Yesus. Kami berhak menikmati janji-janji Allah. Dan pagi hari dalam nama Yesus Kristus, organ-organ tubuh yang mengalami problem, bagi Engkau tidak ada hal yang sukar Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya di dalam nama Yesus, jantung yang baru terjadi, liver yang baru terjadi, ginjal yang baru terjadi, saraf-saraf tulang yang baru dalam nama Yesus terjadi. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita angkat tangan dan katakan, kuasa-Mu lebih besar. Terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara boleh turunkan tangan sejenak dan saudara boleh cek. Mungkin ada di antara saudara yang mau bersaksi mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Mungkin tadi ada beberapa yang sudah disebutkan atau mungkin juga belum disebutkan. Saudara yang saat ini sudah mengalami kelegaan. Tadi mungkin kalau tidak salah ada yang di bagian
di telinganya atau apa tadi kalau tidak salah. Roh Kudus tunjukkan. Atau yang lain ya. Saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Yang mengalami kesembuhan tadi, sudah datang ke tempat ini dengan beberapa problem ini, tapi sekarang sudah mengalami kesembuhan. Ada? Tolong angkat tangan saudara. Atau memang orang kudus malu-malu memang? Oh Pak, saya mau ngecek dulu sampai besok. Ya terserah. Tapi saya percaya Roh Kudus bekerja saat. Ada? Kalau ada tolong angkat tangan. Enggak usah malu. Ya. Puji Tuhan, memang di Jawa Tengah seringkali terjadi hal ini. Memang malu-malu memang. Tapi tidak masalah. Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Terakhir kali, siapa yang sudah mengalami jamahan Tuhan? Tolong angkat tangan saudara. Ada? Saya lihat ada yang angkat tangan di sebelah sana. Ibu itu mungkin. Apa yang dialami ibu? Apa yang dialami sekarang? Mengalami kesembuhan? Di bagian mananya tadi? Haleluya. Ya. Di bagian dadanya, betul ya. Coba sekarang nikmati kelegaan dari Yesus ya. Ada yang lain lagi. Haleluya. Roh Kudus tidak pernah salah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita ke surga. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar segalanya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur pagi hari ini kami menikmati lawatan Tuhan. Dan Engkau bekerja tidak hanya di tempat ini, tetapi dimanapun kami berada, bahkan dalam sepanjang hidup kami menikmati karya Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dan urapi dan pakai hamba-Mu untuk memberkati umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk pelayanannya pagi hari ini untuk Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea. Dan saudara, beliau ini tidak hadir sendiri tetapi pagi hari ini spesial ya, beliau bersama dengan keluarga besarnya. Mungkin bisa bangkit berdiri. Mungkin sebagian belum mengenal ya. Iya, termasuk Om Hosea. Ya, kita kasih aplaus saudara. Mungkin saudara yang lain yang hadir bisa bangkit berdiri. Puji Tuhan. Ya, saya lihat mungkin lebih dari 5 kali ya. Puji Tuhan saudara. Ya, sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya dan kehadirannya yang memberkati jemaat Tuhan yang ada di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan memberkati Pak. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa penekanan warta. Yang pertama, berita duka, saudara-saudara, pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman Bapak Imam Suwito. Ini papa dari Ibu Wiliani,
kemudian Saudari Linda dan Ibu Lisa dalam usia yang ke-76 tahun. Beliau beralamat di Perum Gerbang Harapan Gondang Manis, Mbai Kudus. Meninggal pada hari Jumat tanggal 19 pukul 5.42 menit. Dimakamkan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Agustus. Kemudian upacara gereja ini akan dilaksanakan nanti siang pukul 11 dan pukul 12-nya akan berangkat dari Dharma untuk menuju ke pemakaman GITJ Kayu Abu Kudus. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pemberitahuan tentang penutupan jalan berdasarkan surat edaran dari Kelurahan Wergu Kulon nomor sekian, itu di Warta ada, tertanggal 16 Agustus, maka dalam rangka peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI, Kelurahan Wergu Kulon akan mengadakan kegiatan jalan sehat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan ya, tanggal 28 Agustus mulai pukul 6 sampai selesai. Nah, rutenya dimulai startnya dari Jalan Kenari, kemudian ke Johar Pemuda, Jensut, dan finishnya kembali ke Jalan Kenari. Tentu ini akan membuat kita agak terganggu ketika akan menuju ke gereja. Itu sebabnya berkaitan dengan adanya kegiatan jalan santai, ya minggu depan diharapkan ya dimohon Bapak Ibu bisa lewat Gang 3, ya Gang 3, Jalan Kepodang, ya itu lebih aman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang berikutnya, pagi hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam peribadahan di tempat ini. Kalau ada, dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Agustus sampai hari ini. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir, maksud saya tidak tercantum di warta, tidak apa-apa. Ya, mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21. Termasuk kalau tamu dari Mojokerto, kalau ada yang berulang tahun di antara tanggal 15, 21 boleh bangkit berdiri. Oke, ada 1, 2. Oke, 3. Oh, di atas juga ada 1. Ya, keyboardnya. Ya, Pak Beni di atas ada 1, Pak Beni. Pemain keyboardnya, Pak. Oh, 1 lagi di depan juga ada Pak Seno. Ada yang lain di atas? Tidak ada ya? Baik, kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Mari kita akan duduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari yang spesial Tuhan sudah karuniakan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun sampai di minggu ini. Kami tahu banyak perkara Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka.
sehingga mereka tidak akan melupakan keajaiban yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Dalam kondisi apapun juga kami tahu Engkau selalu hadir. Itu sebabnya di hari ulang tahun mereka, kiranya Tuhan yang akan mengaruniakan berkat yang terbaik. Engkau memberkati dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan kekuatan, Engkau memberkati dengan stamina yang prima, Engkau memberkati dengan masa depan yang cerah, Engkau memberkati untuk pekerjaan mereka, bahkan apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Kiranya melalui hari ulang tahun mereka, Tuhan berkenan untuk bekerja lebih dahsyat lagi. Sehingga sukacita yang dari Tuhan terus bekerja dan terus bekerja tidak akan menyurutkan hidup mereka ketika mereka berada di tengah-tengah perjuangan di dalam kehidupannya. Dan kami percaya Engkau mengaruniakan kemenangan yang gilang gemilang. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui akal atas hidupmu mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Lukas. Ya, saudara diberkati hari ini. Amin. Kalau saudara minta double porsi berkat, saudara bisa datang pada ibadah yang kedua. Ya. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh kami bisa merasakan kasih setiamu di dalam hidup kami. Melalui hamba-Mu Engkau pakai menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami semua. Tuhan, kami rindu agar Tuhan juga akan pakai hamba-Mu pada ibadah yang kedua nanti, agar porsi berkat yang sama akan menjadi milik dan bagian daripada jemaat yang hadir. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin menyertai seluruh ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami hari ini menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Apakah mereka pada saat ini ada di rumah sakit, Tuhan pakai dokter yang menangani, agar supaya mereka benar-benar bisa menemukan akan obat yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, semua itu hanya merupakan sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu melalui dokter itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan saudara kami yang pada saat ini kehilangan kekasihnya. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan penghiburan yang besar, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga mereka bisa di dalam keadaan yang seperti sekarang ini, mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sukacita dan damai sejahtera akan Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami boleh menyerahkan akan persembahan daripada anak-anak-Mu ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menguduskan persembahan kami semua ini, agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati mereka yang mengasihi pekerjaan Tuhan dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin.